Memang di debat pertanyaannya juga susah. Susah. Tapi kalau di sini itu pertanyaannya bermanfaat. Jadi itu lebih cocok ya Pak ya? Iya. Pertama tentang logistik tadi, bagaimana ini bisa turun. Nomor satu, kita harus memandang Indonesia sebagai negara arkipelago, sadari itu. Sehingga kebijakan-kebijakan yang disusun itu kebijakan-kebijakan yang menyangkut keduanya. Kita punya kecenderungan pada sekolah di dunia kontinental. Jadi ketika pada pulang ke sini nyusun kebijakannya juga dengan asumsi kontinental. Padahal kita kenyataannya adalah negara kepulauan. Jadi satu mindset itu. Kemudian yang kedua adalah meneruskan pembangunan jaringan logistik yang sekarang sudah terjadi. Misalnya, kita menyaksikan ada pembangunan jalan tol yang sudah berjalan beberapa dekade ini. Itu harus kita teruskan. Tapi jangan lupa sambungannya dengan jalan non-tol tidak boleh putus. Karena yang kita temukan adalah jalan tolnya terbangun, jalan non-tolnya terbengkalai. Dan ketika non-tol terbengkalai, di situ mahalnya terjadi. Bapak Ibu boleh lihat di Pantura, begitu Semarang ke timur, itu jalan non-tolnya luar biasa. Dan ini kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua adalah pembicaraan tentang tarif dari jalan tol yang belum tentu bersahabat kepada dunia usaha. Menurut saya perlu ada review ulang atas tarif jalan tol antara kegiatan usaha dengan kegiatan leisure. Yang sekarang terjadi adalah untuk kegiatan private yang non komersial itu malah mendapatkan biaya yang lebih kecil dibandingkan yang untuk kegiatan komersial. Ya, apa yang terjadi? Truknya nggak lewat jalan tol, truknya lewat jalan non tol, dan jalan non tol tidak dirancang untuk menopang kendaraan-kendaraan berat seperti itu. Jadi penyesuaian tarif tol, dan kemudian yang tidak kalah penting, pembangunan jaringan kereta api yang secara serius harus dimulai di Indonesia. Kenapa jaringan ini diperlukan? Karena dalam jangka panjang mobilitas logistik menggunakan kereta api itu salah satu yang paling efisien. Tapi kita belum secara serius membangun rute-rute kereta api baru pasca kolonialisme. Bahkan kami berencana menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api di Sumatera Barat yang sudah mati itu. Karena kita ingin menghidupkan kembali di situ. Dan Bapak Ibu sekalian, revitalisasi jalur kereta api di Sumatera Barat itu tahu berapa harganya? 16 miliar per kilometer. Tidak mahal. Dan kalau kita membangun jalur kereta api baru, kira-kira 60 miliar per kilometer. Bandingkan dengan kalau kita harus membangun jalan tol. Pembebasan lahannya bisa 80 meter lebarnya. Oke. Kemudian membangun konstruksinya harus on-site. Tapi kalau kereta api berbeda sekali. Semuanya bisa precast.